Kalau lupa kan di deskripsi kan ada di videonya tuh. Ada ke link. Terus. Cut ke sementara itu Lina yang bilang tadi. Kirim di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2M. 3M. 3M. Mencuci tangan. Pakai masker. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. 3 Ji. Oh, 3. Nanti ambil kembali yang Terima kasih sekali lagi Tribuners sudah selalu menonton video-video kami. Nah ini sekarang saya lagi masukkan lagi ini. Terima kasih Tribuners. Nah, ayo biparin pizzanya tanya dulu tahu semua redaktur kade. Dah. Ini ada foto. Pernah bikin ini di sini nih. Oh, ada Uding. Iya. Apa kita bikin ada tuh media di sana? Belum kan? Nah, Buka. Iya itu belum. apa dibikin di situ? Lagi nonton kita lagi apa? Nggak suruh ke Dewan pilihkan siapa calon pendampingnya. Silakan foto-fotonya itu. Masa? Pasti yang seksi-seksi atau yang pakai jilbab kah? Tahu rata-rata pakai jilbab. Apa itu sana? Ada kali kita lihat situ foto-foto pakai jilbab, Ustaz? Nggak tutup nih. Oh, nah tutup nih. Lapor Maki Pan langsung deh. Hari ini Iya. Yang kedua kita tahu supaya kena datang ke Kak Diwan. Iya, begitu dong. Hari ini apa? Ayo kenapa ada sop ubi di sini? Ya, ambil Maki Kak makan. Kalau suka kita makan Maki sebentar. Hari ini kita tangani daerah. Di daerah itu ada rilis kasus dari Polresta Toraja. Sebenarnya penangkapannya sudah lama, tapi baru dirilis pada saat dinyatakan berkasnya rampung. Itu kasus peredaran uang palsu. Deh. Jadi di sana ada ibu rumah tangga, edarkan uang, dia beli uang palsu dari Surabaya. Ya. Uangnya itu total uang barang buktinya itu uang palsu 20 juta. Berapa nak beli kan? 19 juta? Baru itu uang palsu baru nak pakai belanja sayur sama baju cakar. Kodo. Seandainya mungkin di Makassar gitu mungkin pilih mau belanja tapi kalau di Tanah Toraja jadi bisa beli sayur sama baju cakar. Ada berapa nak beli kan gitu palsu? Baru 20.000 sama 108.000. 108.000 beli baju cakar, 20.000 beli sayur. Kodo. Langsung ketahuan? Dia ketahuan pada saat mau transfer uang ke rekeningnya melalui agen Briling. Tapi yang agen ini curiga sampai nelapor ke polisi. Dari situlah si pelaku ini ditangkap polisi. Iya, ada juga kasus ada update COVID dari Enrekang. Di Enrekang ini belum potensi tapi menuju ke sana, bisa menuju ke sana dari hasil swab. Jadi kemarin itu ada rombongan nakes Enrekang, tepatnya di Puskesmas Sidu, Kecamatan Ala. Itu mereka tuh rame-rame ke Luwu Timur, hadir pengantin. Sepulang dari situ, mulailah muncul pasien terkonfirmasi positif. Sampai sekarang totalnya sudah 9. Dari tempat itu? Dari rombongan, dari 40 orang yang berangkat ke sana. Kodo. Bukan dari berangkat ke sana, dari puskesmas itu yang sudah mengikuti swab masal. Jadi setelah diketahui ada terkonfirmasi dari sana, Dinkes langsung swab masal. Panggil semua? Panggil semua. Totalnya sudah 9. Dari 9 itu, ini kan waktunya mereka dinyatakan positif bertahap. Karena hasil swabnya terlambat, keluarnya bertahap. 4 sudah sembuh. Terus setelah 4 sembuh,
5 pasien baru hasil swab itu. 5 lagi gantinya. 5 lagi gantinya. Waduh. Sisanya itu masih banyak berita menarik dan unik, tapi tidak bisa kejelaskan satu-satu. Bangka anak kasihan. Silakan gimana ya? Dari gitu deh. Dadah. Dari mana kakak? Enggak nawa tadi di start. Kopi apa ini kita namanya? Ada janji Arabica atau botol? yang ada mau. Yang bisa diminum itu yang ada. Iya. Tidak bisa diminum kalau dijanji sih. Betul sekali. Jadi masih buka kah ini? Hah? Masih buka kah? Deh. Salah tahu. Oh masih buka gitu kalau kakak Edi. Kakek ini buka beda kakek ini. Iya. Masih mau traktir kini kau cari. Masih jadi. Luar biasa sekali. Kabar-kabar yang makin pengen dulu tahu. 2 juta dari 2 juta Tribuners tak. Berapa nih kita traktir? Baru 1.000.971. Iya bocah. Terima kasih Tribuners. Makasih orang ini. Iya. Masih. Anu tadi Iya, masih senang sekali Kek. Dek. Disangka-sangka begitu ya maksudnya. Luar biasa teman-teman. Iya, Dek. Itu, Coba jempol. Jelek lah Tribuners jempol nah. ada lagi jempol, kaminya dulu jempol dulu. Iya. Oh kasih 10 Satu coba. juga sini. Ya apa mini berita kampus tahu. Banyak ada penggemar tak di kampus-kampus kakaknya? Banyak sekali penggemar tak? Dulu itu Riolo sekarang. Itu sekarang juga. Mana tunggu-tunggu bilang ya mana minta nunya itu apa sih berita-berita. Jadi baik. Masih buka. Apa? Itu. Kesan beda. Starbucks. Tutup ikan kecuali banyak yang bandara 24 jam. Dede. Nah itu. Sama harga kirimnya ke sini. Sama ya apa kampus itu besok Sejak coba sebetulnya. Iya, coba mi dulu cepat anu kayaknya masih buka yang di Veteran itu. Iya. Oh yang hotel itu. Besok jam 11 biasa Oh. jam. Aduh, enggak selesai. Sibuk apa itu kakak Edi? Itu kita ke janji. Besok kalau halaman kampus itu ada update aja soal pengusulan Fakultas Teknik Unhas jadi Institut Teknologi. Iya. Iya. Kabarnya sudah diserahkan ke Rektor Unhas Senin, terus nanti Rektor Unhas menyambut baik dan selanjutnya akan melakukan langkah-langkah selanjutnya terkait pengusulan itu. Iya. Salah satunya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan digelar fokus group discussion untuk membahas hal tersebut supaya pengusulan ini katanya supaya matang dan mantap gitu loh. Keren sekali deh. Terus informasi lainnya soal penyambutan mahasiswa baru tadi di YPUP. Terus ada juga soal proses penilaian di asesmen BAN-PT di FKIP di Unimars dan beberapa informasi lainnya. Terus beralih ke halaman politik besok ini kita update terkait laporan yang ditangani Bawaslu Makassar. Kenapa sih kasus? Iya, dugaan-dugaan pelanggaran selama penetapan paslon hingga sampai sekarang ini. Dari ada 6 kasus yang ditangani, 3 dihentikan, 1 dugaan pelanggaran KSN itu diteruskan ke KSN, 1 laporan itu sementara berproses dan 1
laporan itu ditingkatkan ke tahap penyidikan siapa dan seperti apa duduk persoalannya perkaranya baca maki besok toh. Iya Nanti deh. saya salah ucat ki. Iya bahaya ini toh karena pilkada bahaya saya harus nggak terlalu banyak ngomong. Baru kalau terlalu banyak lagi nanti Iya kan kita pada posisi menjaga ketentraman kedamaian bersama. Betul. Dah selamat. Selamat terima kasih dah. Mak. Kenapa tadi mah? Kenapa? Lagi channel baru. Channel baru lagi? Apa sih deh? Tribun Makassar. Bukan channel baru ini, channel lama diaktifkan kembali. Oh. Ganti semua aksesorisnya. Iya deh, bagus gitu. Pak Gubernur kita ini kasihan karena begitu inginnya membantu masyarakat Sulsel di tengah situasi pandemi corona ini sampai gubernur kita pinjam uang 1,3 triliun. Iya. Tapi tonton itu ada yang mau kasih pinjam Ki. Iya tahu, Pak. Besok itu Pak Gubernur tanda tangan di Jakarta pinjaman 1,3 triliun. Jadi kalau 1,3 triliun itu benar sama dengan 1,3 ribu miliar. Wih, jadi banyak. Nah. 1 miliar itu sama dengan 1.000 juta. Iya. Itu itu tidak benar. Jadi 1.000 juta itu 1 miliar. 1.000 miliar 1 triliun. Gimana itu kalau saya uang 1.000 dikasihkan Ki? Tidak muat kapan ini. Baruan receh-receh lagi. Nah, itu yang best jadi hebatnya itu tanda tangannya, pulpennya best itu Pak Gubernur harus dilihat yang mana itu. Iya. Banyaknya itu pulpen yang dipakai tanda tangan itu nilainya tanda tangannya 1,3 triliun. Maka minta ke saya deh bilang. Itu makasihkan aku dan saya kenang-kenangan. Kenangan simpan di lemari baru ditulis Iya. pulpen ini senilai 1,3 triliun. Iya deh. Bisa ya itu pulpen termahal di dunia itu. Betul. Biar mau tulisannya situ mereknya pilot. Bahkan kalau tanda tangan begini ada tulangnya. Iya. Harus warna hitam, harus cair, apa ada tidak sembarang. Betul. Gak pernah tuh kita ada pejabat terus tetap. Ternyata tanda tangan itu kalau beda ki warnanya, Beda tuh nilainya. tidak beda tuh ki maksudnya. Jadi kalau pejabat tidak perlu nak kasih tahu anak buahnya bilang Iya. tolak itu proposalnya. Iya. Tergantung tanda tangannya. Ada kan beda bilang kalau ujung-ujungnya begini, Iya. lari-lari ke atas kalau atau lagi ke bawah atau nak kasih belok-belok berarti mengerti kita anak buahnya. Jadi kalau proposal tidak perlu nak catat di situ bilang. Tolak ini proposalnya tidak masuk akal tidak ngerti. Gak bikin malu-malu tuh. Kita lihat tanda tangannya. Oh, mengerti. Oh, tunggu dulu sampai 1 tahun. Tunggu. Dia bilang itu yang bawa proposal mana? Tidak ada dia bilang tolak ini. Tanda tangannya di situ nih kode-kodenya. Iya. Itu semua kan dipelajari dia. Iya tahu, Adik. Itu yang dia bilang birokrat. Iya. Gampang ada tunang. Menunggu tong bagi giat tong nilai. Kenapa yang tanda tangan? Kan dah harga ke tanda tangannya wali kota gubernur kayak. Sama itu kalau kita sudah senior nih wartawan senior kita, redaktur senior kita. Iya. Dia baru lihat beritanya reporter itu, nah tahu bilang kurang ajar ini reporter. Berita rilis ini beritanya. Iya. Anu dikirimkan jadi dari humas ini berita bohong-bohong ini kalau ada di lapangan. Iya. Karena ada itu biasa reporter bilang saya di lapangan ini. Pak. Kalau dilihat beritanya lah ini bohong ini. Baru dilihat ketahuan. Hai. Baru dia dilihat bilang berita ada amplop naik. Hai. Ketahuan. Dulu waktu sama-sama ngempong yang tidak ada kamera. Iya. Jadi kan ada banyak wartawan dari daerah. Iya. Ada senior kita itu anu sekali. Dia cek wartawan tidak telepon. Ada teman kita di Masambah di telepon. Weh, di mana kau? Weh, di Masambah kayak ini, Pak. Iya. Padahal dia lagi di Makassar. Ide. Nah, langsung ditanya sama reporter. Coba kau pergi di warteg sini telepon Kak. Tekan. Tidak mungkin dia lari coba ke warteg. Iya, Ketahuan. kalau menelpon dari warteg ke HP kan ketahuan kode-kode itu. Oh, di Makassar.
sudah ada dulu. Istilahnya itu bisa dilacak orang di handphone. Iya. Sekarang gampang sekali. Hai. Biar di mana? Foto kau dulu. Atau foto dulu dirimu. Nah, kasih keluar lidahmu sedikit. Atau dulu. Atau bahasa bisa dilacak dia nih. Yaktu kan JPRS, JPN. Iya. Apa namanya itu? GPS. GPS no. Jadi ini teknologi juga semakin membantu kita untuk tidak kanas. Betul. Banyak ikan orang ditangkap sama istrinya gara-gara handphone. Dia bilang, saya di kantor ini. Dede. Di situ. Jadi ini handphone membuat kita semakin jujur. Betul. Membantu kita semakin sadar bahwa bahaya ini. Teknologi kecil-kecil tapi deh. Baru anunya Tuhan ini. Fasilitasnya apalagi Tuhan yang menciptakan semuanya bagaimana menciptakan. Iya deh. Mana tahu? Semakin berteknologi kita seharusnya semakin bertakwa. Betul. Serius. Di mana kita yang buat Ustaz? Ceramah Jumat nih. Jadi nih Pak Gubernur kita ini kasihan besok ke Jakarta untuk tanda tangan pinjaman 1,3 triliun. Banyak tuh orang protes gitu. Kenapa mau pinjam lagi? Iya. Biasanya kan orang pinjam. Iya. Hanya orang mau pinjam tapi tidak ada yang mau pinjamkan. Iya, dari percaya. Jadi percaya itu salah satu syarat perusahaan yang dipercaya pengelolanya. Dan salah satu syarat ciri-ciri bahwa perusahaan itu sehat, perusahaan itu punya masa depan yang baik. Kalau masih ada bank yang mau pinjamkan, Betul. nah bilang Pak Aksa, Mahmud, semakin banyak pinjamannya itu perusahaan semakin bagus, Gitu. semakin dipercaya. Iya. Karena banyak tuh perusahaan kasih yang keliling kiri kanan mengajukan pinjaman, tidak ada yang mau kasih pinjam. Betul. Nah sama ini Pak Gubernur kita. Semua gubernur di Indonesia ini ajukan pinjaman, permohonan pinjaman, tapi tidak semua dikabulkan pinjaman. Tahu. Pak Gubernur kita ini luar biasa dipercayanya, Pak. Langsung dikasih 1,3 triliun ya. Berikan untuk masyarakat. Iya. Bersyukur kita tahu tidak. Nah, bisa jelaskan untuk apa itu 1,3 triliun itu banyak sekali. Panjang Nanti sampai ini. pagi kita cerita, gemetar-gemetar makin lagi ambil gambar. Wih, bayangkan itu kalau 1,3 triliun, 1.300 lebih miliar. Ada banyak. Nah. Jangan kalau saya hitung 1 miliar untuk ini, 1 miliar untuk ini, Ada. 1.000 yang harus saya sebutkan satu-satu. Belum pilot yang 200 juta. Belum pi yang 500 ribuan. Ada. Banyak sekali. Baca-baca mak biasa. Iya, baca bagi dia. Diterima. Jadi Kalau tanya-tanya pergi nanti di sana. iya. Pak Aksa di sana. Iya. Jadi permisi apa? Iya, dia yang tahu nanti banyak. Jadi besok itu saya mau ke Sinjai. Hah? Mungkin kita tidak ketemu besok. Kemana guys? Mau ke Sinjai dulu tuh. Ketemu sama anak. Iya, ada di teman-teman kepala desa di Sinjai itu mau kumpul-kumpul. Jadi kita nanti mau datang ke sana untuk sipakai dengan teman-teman kepala desa di sana. Mengingatkan teman-teman kepala desa bahwa kita harus begini menghadapi era 4.0. Iya. Era teknologi. Apalagi kan sekarang uang banyak di desa Tribunal. Iya. Miliar-miliaran uang ada di desa. Ada desa. Dan kita ingatkan juga teman-teman desa supaya hati-hati aja, jangan sampai karena uang banyak tergoda akhirnya Masuk penjara. Betul. Bagaimana caranya supaya uang itu sama-sama transparan? Salah satu caranya kerjasama dengan media. Betul. Karena kalau ada media ada yang selalu ingatkan kita. Iya. Kira-kira itu ya kan kita nanti. Oh jadi besok 2 hari Ki? Mudah-mudahan bisa selesai cepat. Karena kita juga mau ke objek-objek wisata alam di Sinjai. Iya banyak itu di situ wisatanya. Untuk ambil gambar-gambarnya. Itu mangrove-nya, hutan anunya. Cantik lah. Ada sih foto-foto yang saya kasih lihat kan gitu. Siapa tahu bisa besok kita ke situ. Lihat fotonya. Ini enggak bagus jangan tungguan ke saja dia Dianuta itu.
Enggak baik jadinya ya? Enggak bagus. Kalau cantiknya mamu itu ada sawah-sawana. Ada. Ada Sawah kerbaunya. Sawah-sawah yang baru ombak-ombak itu. Wede. Cantik sekali. Saya juga waktu baru ini yang kasih lihat ini. Kepala BKPMD-nya Sulsel, Pak. Karen Raja. Karen Raja ini dia bilang, wih, foto-foto cantik sekali. Ini Karen Raja ini. Itu. Wih, ada air terjun. Bagus nih, ini air terjunnya Tribuners ya. Ini sama kita makan nih. Di sini maki nanti saya mau naik sepeda sini Tribuners. Baru disutin dari atas. Wih, bagus saya ya tahu. Saya besok di sini terus jalan-jalan begini. Hati-hati jangan dekat-dekat dengan sapi nih. Kenapa terus? Dengan T dong ada namanya itu T. Tabrak. Tidak ada klakson. Tidak ada klakson, baru tidak spion. Iya, dah. Bahaya kan? Baru tidak ada rem. Dah. Terima kasih Pak. Mari kita nih. Nanti saya kasih lihat kaki lagi. Iya, tunggu mami laporan tak panen dari sini. Videonya. Kakak Ripe. Apa kita lihat? Ini Tribuners. Tadi mau minum kopi Starbucks batal lagi. Iya. Ada yang orang lupa. Bukan lupa tahu. Lupa Beneng. Pergi di Mapaci. Oh iya tahu. Tutup ganti nih. besok ini Lili nih. Ya, nah bilang kalau pakai Tribuners. Halo Tribuners. Terima kasih subscribernya 2 juta. Besok atau hari ini deh. Iya. Saya ingin bercerita tentang kompetisi Liga 1 Tribuners. Yang ditunggu-tunggu. Jadi semua itu sepakat. Iya. PT Liga Indonesia Baru, PSSI dan 18 klub tiga-tiganya sepakat kompetisi dilanjutkan di November. Iya. Berapa bulan? Tapi Iya. tidak ada juga izin dari Polri. Itu yang saya bilang tadi. Polri langsung beri konfirmasi, kita belum memberikan izin sampai batas yang belum ditentukan. Iya. Kita mau lihat kondisi dulu, pandemi seperti apa. Betul Gitu. tahu. Cocok ya, saya sepakat dengan Polri. Jadi dia sudah sepakat. Tapi kalau memang izin keamanan keramaiannya nggak ada, Iya. terserah Polri lagi kan. Iya. Jadi Ya, begitu. sabar pakai deh. Lebih sama aja bilang ditunda sih. Ya, November masih ada 2 minggu lagi. Kan tidak Baca. baik tahu memang tahu kalau dibilang dihentikan. Iya. Itu bahasa politiknya saya itu ditunda itu. Kenapa lu larang bicara politik? Kap. Campur-campur gini. Gak campur-campur beda sih itu Tribuners. Begitulah Tribuners. Jadi Anda supporter sepak bola Indonesia bersabar. Menunggu kejutan-kejutan. Intinya sudah sepakat dan rapat. Siapa tekan-tekan tidak ada. Tapi kesini warna ini. Ini warna tapi warna ini. Jangan ngaku lagi kalau ngopi masih dilarang gitu. Apa sedang bicarakan itu? Ini pembicaraan Jangan satu. sampai kerja mengganggu waktu ngopi kita. Dia agak kecewa. Tidak diajak ke Starbucks. Ya. Ini saya tadi. Nah itu tapi kan itu tadi agak cek-cek. Hidup Nah, saya gitu ternyata sih kakak saya ini. Bisa merdeka. Kenapa dari Starbucks? Dia ini saya akan wawancara langsung supaya tidak hoax. Tidak mau manusia merdeka. Saya manusia merdeka Diwan. Tidak ada yang teratur, tidak ada yang kerja formalitas, ngopi rutin. banyak itu banyak. Manusia merdeka tidak pernah saya baca. Dia bagi lagi deh. Apa yang mau dilanjutkan lagi? Biar minta deh kita ribut sekali biar melanjut menjadi
Oh yang tadi itu Liga 1, Liga 2. Ya begitulah. Acu kami pada Liga 1, Liga 2 dulu deh. Masalahnya mau diapa? Kalau Iya. semua tergantung dari izin keramaiannya polisi. Ya tuh sempunya. Iya, dari bincang bola kita selalu itu arahnya adalah Apa kamu? langsung ke Polri. Iya. Apalagi ketua PSSI Hmm. orang TNI Eh. Muhammad Iriawan. Oh, udah deh. Masa sih nggak bisa melakukan pendekatan? Gitu kan. Satu jaga lagi. Iya. Satu sama pangkalan. Karena di Hmm. ya begitulah Tribuners. Oke, Tribuners. Oke. Besok ada virtual Apa itu? Berapa kali? jam 2 siang. Ada Tribun Cooking Wih, dede, nah. dari Hotel 4 Point Ih, Makassar. langganan kan. Kemudian jam 4 Mm-mm. ada ngobrol virtual. Wih. Iya. Victory virtual. Iya, ngobrol virtual. Narasumbernya Ketua Lembaga Pergerakan Mahasiswa yang ada di Makassar. Ada PMI, ada HMI, ada PMKRI. Serunya itu. Seru. Ada 6 orang narasumbernya. Mudah-mudahan tidak baku lempar-lemparan uji besok. Bincang ya soal itu Omnibus Law. Hmm. Memang berlempar-lempar dan berjauhan. Ih, siapa Virtual. tahu toh, moto kita kasih melempar kayak biar mau kita Melempar apa kalau virtual nggak bisa begini? Kita Sembarang siapa? lempar handphone nah. Oh, Saya tonton gitu. begitu. Sama malamnya jam 7 malam itu ada Tribun VIP. Ih, Ya, dede. bersama Sonya Lasut. Siapa itu? Itu marketing manajernya. Yamaha. Plaza City. Oh, kalau sih tadi. Iya. Oke. Oke deh. Apa? Super Bowl? Super Bowl kenapa Super Bowl? Lihat. Masih dengan pertandingan UEFA Nation Cup, Nation League, ya, UEFA Nation League. Inggris melawan Denmark. Ini previewnya Tribuners. Lebih lengkapnya besok baca. Saya Denmark Tribun mau deh. Timur. Denmark. Iya, saya Denmark. Anda penggemar Denmark pasti ingat tahun 1992 Iya dong. ketika The Danish ini meledak dan kemudian mendapatkan dia menjadi julukan sebagai The Dynamic karena tim ini menjadi juara Liga Eropa saat itu. Wako. Padahal sebagai penggantinya Yugoslavia yang lagi perang saudara. Pak kita wah. Iya, nggak bisa dipandang enteng juga. ini Denmark. Iya. Begitu Tribuners. Oke, Pak. Kakak Mika. Terima selamat malam. Cepat tasnya ini. Ih, Dek. alhamdulillah ini. Ketemu-temu lagi. Malam, terima Apa itu Kakak Mika? Ya, Apa kita kerja? ini lagi mengupload di portal. Jadi berita-berita yang sudah saya buat, saya edit tadi untuk cetak. Saya kasihnya lagi di portal Tribuners. Wih, luar biasanya kerjanya Kakak Mika. Itu. Jadi apa kita mau tanya Tribuners? Adakah di situ berita PSM? PSM ya mungkin secara garis besar masih sama yang disampaikan oleh Kak Arif tadi. Bahwasanya tadi ada pertemuan antara PSSI, operator dan juga klub. Jadi Dan mereka ditunda. satu suara semua. Semua kompetisi ini dimulai 1 November mendatang. Tapi kan sekarang masalahnya belum ada restu dari pemerintah juga pihak kepolisian, belum ada restu dari situ karena kan ini COVID ini masih belum melanda itu. Jadi masih dalam tahap penanganan. Jadi ada 3 poin yang di apa? Jadi ada 3 poin hasil keputusan pertemuan tadi. Ini pakai masker Ki? Jadi salah satunya itu mereka beralasan bahwasannya dengan kompetisi dilanjutkan dapat menghidupkan sektor ekonomi katanya. Iya, Alasannya memang itu, tahu. sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan juga sektor-sektor lain yang berhubungan dengan sepak bola. Nah, itu alasan klub dan operator ini satu suara untuk tetap ingin melanjutkan kompetisi begitu Tribuners.
Apalagi kita mau tanya Tribuners? Kita mau pakai mic kah? Apalagi di Apa lauk besok? apa itu dulu saya lihat dulu. Mau lagi di Tribuners nah, Iya deh. berita ekonomi mau lagi nah. Iya, ekonomi. Jadi untuk berita ekonomi ini tadi itu ada Bank Sulselbar ini baru mendapatkan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar 1 triliun. Iya, jadi dana ini nanti akan diperuntukkan untuk sektor-sektor produktif dan juga UMKM dalam bentuk kredit. Jadi mungkin bagi Tribuners yang mungkin ada usaha kecil-kecilan begitu atau ada usaha yang mungkin membutuhkan pinjaman dana, datang ke Bank Sulselbar meminjam. Iya dah. Iya. Di sebelah teh itu. Iya. Ada usahanya. Wih, usaha apa di sebelah ini? Untuk selengkapnya Tribuners baca Miki Kuren besok. Nah, saya ungkapkan semua nanti tidak baca Miki Kuren. Dah. Ya.